Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Siddiq. Saya dari kelompok 5 sebagai moderator. Di sini saya akan dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai fungsi satuan, kategori, dan alat sintak. Pertama-tama sebelum mulai ke materi, yang saya hormati Dr. Haji Ahmad Saiful Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu bahasa, dan juga semua teman-teman kelas TBIC yang saya banggakan. Ya baik, sebelum kita mulai presentasi, di sini saya akan mengenalkan beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Maulana Siddiq, dan juga ada Teh Nabila Sabilil Haq. Yang selanjutnya ada Teh Novi Sumirah. Yang selanjutnya ada Teh Siti Nurhayati, dan juga ada Teh Virginia Rosanda. Baik, untuk mempersingkat durasi, akan saya lanjutkan kepada materi yang pertama mengenai pengertian sintak yang akan disampaikan oleh Kak Virginia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sintaksis. Ini pengertian menurut beberapa ahli. Menurut Harimurti Kridalaksana, sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu yang membicarakan tentang struktur kalimat, klausa, dan frasa. Lalu menurut Noam Chomsky, sintaksis merupakan suatu telaah menggali, mengenal tentang prinsip-prinsip atau proses yang dapat digunakan dalam membangun sebuah kalimat. Jadi, sintaksis merupakan cabang linguistik yang mengkaji bagaimana kata disusun untuk membentuk kalimat dengan struktur yang benar atau memenuhi unsur gramatikal. Untuk memahami definisi sintaksis secara lengkap, perlu dipahami pula pengertian wacana, kalimat, klausa, dan frasa, karena satuan-satuan itulah yang menjadi objek kajiannya. Di samping itu, perlu dipahami pula pengertian kata, karena satuan itulah yang menjadi unsur terkecil pembentuk kalimat, klausa, dan frasa. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Teh Virginia yang telah menjelaskan mengenai apa itu sintaksis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan mengenai sejarah sintaksis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa sudah cukup lama dipelajari oleh para ahli, mulai dari zaman Yunani Latin sampai sekarang. Sintaksis juga merupakan cabang ilmu bahasa yang selalu menjadi fokus kajian. Sesuai dengan perkembangan ilmu bahasa, sintaksis juga mengalami perkembangan. Sejalan dengan timbulnya berbagai aliran pada ilmu bahasa, begitu pula timbulnya aliran-aliran pada sintaksis. Karena sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa, pembicaraan sejarah sintaksis di Indonesia juga berkaitan dengan pembicaraan sejarah tata bahasa di Indonesia. Pada umumnya, buku tata bahasa Melayu waktu itu ditulis oleh seorang asing bernama Wernley pada 1736 dan juga Marcian pada tahun 1812. Tata bahasa Indonesia pada awalnya ditulis menurut model tata bahasa Yunani Latin dan didasarkan pada kajian bahasa Melayu. Artinya, tata bahasa Indonesia tidak disusun berdasarkan sifat, ciri, dan perilaku bahasa Indonesia itu sendiri. Walaupun bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu serumpun atau mungkin sama, bahkan bahasa Indonesia itu dikembangkan dari bahasa Melayu, yaitu Melayu Riau. Saat ini kedua bahasa itu sudah banyak memiliki ciri, sifat, dan juga perilaku yang berbeda. Di sisi lain, pada waktu itu, buku tata bahasa pada umumnya tidak banyak membicarakan permasalahan sintaksis, tetapi hampir seluruh isi buku itu membicarakan tentang permasalahan jenis kata dan pembentukan kata. Sehubungan dengan hal itu, dapat dinyatakan bahwa buku tata bahasa ditulis oleh Sastra Suganda dan Alice Jahbana, dikembangkan berdasarkan warisan konsep dari Hoylander yang mewarisi konsep-konsep Wernley. Seperti itu. Itulah sejarah mengenai sintaksis. Terima kasih kepada saya sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis sintaksis yang akan dijelaskan oleh Teh Nadia. Padanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai fungsi dari sintaksis. Fungsi dari sintaksis tersebut ada subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan.
Berikut pemaparan dari masing-masing fungsi tersebut. Baik, yang pertama ada subjek. Fungsi subjek merupakan pokok utama dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri subjek adalah yang pertama, jawaban dari apa atau siapa. Yang kedua, dapat didahului oleh kata bahwa. Dan yang ketiga, berbentuk kata atau frasa benda atau yang disebut bisa dengan nomina. Contoh dari subjek, misal adik bermain. Adik sebagai kata pokok utama yang disebut subjek dan bermain sebagai predikat. Yang kedua ada predikat. Predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Mudahnya, predikat menyatakan suatu aktivitas, biasanya berupa kata kerja yang dilakukan oleh subjek kepada objek. Ciri-ciri predikat adalah 1. Bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. Yang kedua, dalam kalimat susun predikat berada langsung di belakang subjek. Yang ketiga, predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. Yang ketiga ada objek. Seperti yang sudah umum diketahui, objek mudahnya adalah sesuatu yang dikenal tindakan oleh subjek. Fungsi objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif mengisi predikat dalam kalimat aktif. Objek dapat dengan mudah dikenali dengan melihat verba transitif mengisi predikat yang mendahuluinya, seperti yang terlihat pada contoh dosen menerangkan materi. Dosen sebagai subjek, menerangkan sebagai predikat, dan materi adalah sebagai objek. Ciri-ciri objek adalah 1. Berupa nomina atau frasa nominal. Yang kedua, berada langsung di belakang predikat verba transitif. Yang ketiga, dapat diganti enklitiknya ku atau mu. Yang keempat, objek dapat menggantikan kedudukan subjek ketika kalimat aktif transitif dipastikan, seperti Intan membaca buku. Yang keempat, ada pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, atau melengkapi struktur kalimat. Pelengkap terkadang bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nominal. Keduanya juga berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Kemiripan antara objek dan pelengkap dapat dilihat pada contoh Minah berdagang sayur di pasar. Minah sebagai subjek, berdagang sebagai predikat, sayur sebagai pelengkap, di pasar sebagai keterangan. Ciri-ciri pelengkap yaitu 1. Kehadirannya dituntut oleh predikat aktif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks ber, dan prefiks pasif yang diisi oleh verba dan dilekati oleh prefiks. Ciri-ciri pelengkap yaitu pelengkap merupakan fungsi kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba dwitransitif pengisi predikat, seperti ayah membelikan adik mainan. Selanjutnya, pelengkap merupakan unsur kalimat yang kehadirannya mengikuti predikat yang diisi oleh verba adalah, ialah, merupakan, dan menjadi. Lalu, dalam suatu kalimat, jika tidak ada objek, pelengkap terletak langsung di belakang predikat. Tetapi kalau predikat diikuti oleh objek, maka pelengkap berada di belakang objek. Kelima, ada keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan keterangan waktu, tempat, dan lain sebagainya pada kalimat. Sebagian besar unsur keterangan merupakan unsur tambahan dalam kalimat. Keterangan sebagai unsur tambahan dalam kalimat dapat dilihat pada contoh Ibu membeli kue di pasar. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, kue sebagai objek,
Di pasar sebagai keterangan. Keterangan di sini keterangan tempat. Ciri fungsi keterangan sebagai berikut. 1. Umumnya merupakan keterangan tambahan atau unsur yang tidak wajib dalam kalimat. Yang kedua, keterangan dapat berpindah tempat tanpa merusak struktur dan makna kalimat. Yang ketiga, keterangan diisi oleh adverbia, adjektiva, frasa adverbial, frasa adjektival, dan klausa terikat. Menurut Manaf, membedakan keterangan menjadi beberapa jenis, yakni keterangan tempat, waktu, alat, dan cara. Baik, terima kasih kepada Teh Nadia yang telah menjelaskan mengenai analisis sintaksis. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan mengenai objek kajian sintaksis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, seperti yang telah disebutkan dari sebelumnya, objek kajian sintaksis itu meliputi 3, yaitu frasa, klausa, dan juga kalimat. Untuk frasa sendiri ialah satuan bahasa yang terdiri atas 2 kata atau lebih, atau yang tidak melampaui batas fungsi. Artinya, frasa selalu terdiri atas 2 kata atau lebih, dan juga frasa ini sering disebut dengan kelompok kata. Nah, yang kedua adalah klausa. Klausa atau satuan gramatik yang terdiri dari predikat atau predikat yang disertai oleh subjek, objek pelengkap, dan keterangan, ataupun tidak. Maksudnya, yaitu unsur yang selalu ada dalam klausa ialah predikat. Sedangkan unsur lain seperti subjek, objek, pelengkap, dan juga keterangan itu bersifat mana suka ataupun boleh ada dan boleh tidak, seperti itu. Nah, untuk kalimat sendiri, kalimat juga dipahami sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Nah, menurut definisi tersebut, definisi tadi, kalimat dipahami sebagai satuan bahasa yang secara relatif memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri ataupun memiliki pola intonasi final, yaitu pola intonasi akhir, berita, tanya, atau perintah. Dan dalam praktik penggunaannya pada umumnya terdiri atas klausa atau klausa-klausa. Setidaknya setiap kalimat memiliki kemungkinan berisi klausa. Nah, berdasarkan uraian yang tadi saya sampaikan, dapat dipahami bahwa sintaksis itu ya ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kalimat, klausa, dan juga frasa. Seperti itu. Terima kasih untuk saya sendiri. Yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai kategori sintaksis yang akan dijelaskan oleh Teh Novi. Kepada saya persilakan. Di sini saya akan memaparkan kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah bentuk-bentuk tertentu yang mengisi fungsi sintaksis untuk menggambarkan perbedaan kelas kata yang digunakan dalam pembentukan suatu kalimat, seperti nomina, pronomina, verba, adjektiva, adverbial, preposisi, dan juga konjungsi. Menurut Hare 2009 ayat 27 mengatakan kategori konjungsi merupakan jenis atau tipe kata atau pula frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Begitu pula menurut Alwi dan kawan-kawan 2003 halaman 36 bahwasanya bahasa Indonesia memiliki 4 kategori utama, yaitu 1. Verba atau kata kerja. Kedua, nomina atau kata benda. Ketiga, adjektiva atau kata sifat. Dan keempat, adverbial atau kata keterangan. Di samping kategori utama ada pula kata tugas, yaitu preposisional atau kata depan, dan pula konjungsi atau kata sambung, dan pula artikel. Terima kasih. Ya baik Teh Novi, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai alat sintaksis yang akan dijelaskan oleh Teh Siti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat sintaksis. Yang pertama itu ada urutan.
Menurut bahasa, penuh aturan, pola, dan keejekan. Dari beberapa kecenderungan yang dapat diamati, dapat disimpulkan bahwa kesetiaan terhadap aturan, pola, dan keejekan itu ada maksudnya. Aturan itu ada agar bahasa dapat tersaji secara nyawa, berwujud singkat, tetapi kesannya dapat dipahami dengan jelas. Nah, dan yang kedua itu ada intonasi. Intonasi adalah pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu mengucapkan ujaran atau bagian intonasi. Dapat berupa tekanan nada tempo. Yang kedua, bentuk kata. Dilihat dari bentuknya. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata dasar dan kata turunan. Contoh kata dasar ialah muat, contoh turunannya dimuat dan memuat. Nah, yang keempat itu ada kata sarana atau kata tugas. Pada saat ini, istilah kata sarana kurang memasyarakat. Biasanya yang dikemukakan Samsuri itu dikenal dengan kata tugas atau partikel. Ciri-cirinya kata tugas adalah jumlahnya terbatas. Nah, yang kedua itu ada keanggotaannya relatif atau tertutup. Nah, yang ketiga biasanya tidak mengalami proses morfologi. Nah, yang keempat itu tidak memiliki makna teknikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Sekian dari saya. Ya baik, pada tes ini telah menjelaskan mengenai alat sintaksis. Dari pemaparan materi yang kami paparkan, bisa ditarik kesimpulan bahwa sintaksis ialah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kalimat, klausa, dan juga frase. Nah, untuk kalimat sendiri ialah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai oleh nada akhir yang naik ataupun turun. Klausa ialah satuan gramatik yang terdiri atas predikat yang disertai oleh subjek, objek, pelengkap, dan juga keterangan, ataupun tidak. Nah, untuk frase sendiri ialah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Teori sintaksis juga. Teori sintaksis bahasa Indonesia dikembangkan sejak tradisi Yunani Latin, dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia. Pengembangan teori sintaksis itu selaras dengan pengembangan tata bahasa yang didasarkan pada bahasa Melayu. Upaya pengembangan teori sintaksis pada bahasa Indonesia itu terus dilakukan. Di antaranya, hal itu dibuktikan oleh upaya penerbitan buku model penyusunan tata bahasa Indonesia, baik model tradisional, struktural, maupun transformasional, dan oleh terbitnya buku tata bahasa baku bahasa Indonesia dan buku-buku lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.